الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua dalam program kajian rutin ya, kajian rutin setiap Selasa qabla asar dalam pembahasan fikih yang bermazhab Syafi'i atau kitab Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wa Taqrib. Kaum muslimin muslimah, pembahasan kitab shalah yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar salat sudah beberapa kesempatan kita dengarkan kajiannya. Di edisi hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 29 bulan Jumadal Akhirah atau Jumadis Tsani 1446 Hijriah, atau bertepatan Selasa qabla asar, hari yang terakhir di tahun 2024, yaitu Selasa 31 Desember 2024. Baik kaum muslim dan muslimah, seperti biasa kita akan dengarkan dulu untuk materi. Apabila ada waktu kemungkinan insyaallah kita akan adakan sesi tanya jawab. Dan kaum muslimin muslimah, pembahasan kali ini masih terkait dengan salat sunnah, yaitu salat khauf atau rasa takut pada keadaan perang atau yang berkaitan dengannya. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bahas tema tadi. Sebelum kita bahas, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita yang sudah hadir di studio, Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-mustami'an wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menonton dari media sosial atau yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM dan juga www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Langsung saya kita dengarkan pembahasan hukum seputar salat khauf atau yang berkaitan dengannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat,
radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Al-Qadi Abu Syuja', yaitu Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah. Ini merupakan materi yang berikutnya di Kitabus Shalah tentang masalah salatu al-khawf. Ya, tentang salat al-khawf. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian daripada salat khauf, ya, dia adalah salat dalam keadaan genting karena peperangan atau yang semisalnya. Ya. Dia adalah salat dalam keadaan genting karena peperangan atau yang semisalnya. Dan pembahasan tentang salat khauf ini lebih dominan tentang pembahasan salat berjamaahnya atau salat wajibnya. Ya, walaupun sebenarnya ada juga sisi-sisi salat khauf yang juga merupakan salat sunnah, tetapi yang lebih dominan yang dibicarakan oleh para ulama adalah tentang salat berjamaahnya, yaitu salat wajibnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan secara umum, ya, salat khauf itu lebih kurang sama dengan salat fardu yang biasa, cuman berbeda di dalam tata cara kaifiyah pelaksanaan daripada salat khauf itu sendiri. Ini disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat ada 6 ya, tata cara pelaksanaan salat khauf. Ya, 5 disebutkan ketika musuh menghadap ke arah kiblat, dan yang keenam yang pertamanya adalah ini 5 cara ketika musuh menghadap kiblat, sedangkan satunya adalah ketika musuh tidak menghadap kiblat. Dan semua tata cara ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkannya dan mencontohkannya kepada para sahabat ketika itu. Dalam salat khauf ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun ke-6 Hijrah. Ya, jadi salat khauf ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah. Nah, kalau kita perhatikan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sejatinya salat khauf ini itu telah dimensuh. Jadi hukumnya telah dihapus gitu. Ya, dan tidak dilaksanakan lagi. Jadi menurut mereka adalah salat khauf itu adalah salat yang hanya ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang berpegang dan pendapat ini adalah Imam Al-Muzani. Kita kata Imam Al-Muzani adalah murid senior daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Juga Abu Yusuf Al-Qadi, beliau adalah sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ini yang mengatakan bahwasanya salat khauf itu sebenarnya sudah mansuh. Jadi hukumnya sudah dihapus gitu. Ya, dan dia hanya ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kalau kita perhatikan pendapat yang lebih kuat, yang rajih, ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya salat khauf itu masih disyariatkan. Dan kalau kita perhatikan sangat banyak dalil yang mendasari tentang hal ini. Ya, tentang bahwasanya salat khauf itu
tetap disyariatkan walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, ini surah yang keempat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum." Yang artinya apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri salat bersertamu dan wal ya'khudhu aslihatahum, dan menyandang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan sarakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu, maka hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum bersalat, lalu salatlah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini diantara dalil disyariatkannya salat khauf ini. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 102. Dan kalau kita perhatikan di antara dalil ya ataupun landasan yang mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua, jumhur, yang mengatakan bahwasanya salat khauf itu masih disyariatkan, adalah kita berpegang bahwasanya ketika sesuatu itu disyariatkan dan dia tidak akan dihapus kecuali ada dalil yang memang menghapusnya secara syar'i. Ya, nah selama tidak ada dalil yang menghapusnya, maka sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tetap disyariatkan. Ya, ini kaidah umum untuk semua ibadah sebenarnya. Oleh karena selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya salat khauf itu dimansukh, dihapus, maka kita berpegang bahwasanya salat khauf itu tetap disyariatkan walaupun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, ini juga dikuatkan dengan perbuatan ya daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tetap mengamalkan salat khauf ini ketika dalam keadaan genting, ketakutan yang luar biasa, efek daripada peperangan ataupun yang semisal dengannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau melaksanakan salat khauf di dalam peperangan Siffin. Ya. Kemudian juga salat khauf dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an ketika beliau melakukannya di Asbahan. Demikian juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Huzaifah ibn al-Yaman dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana Sa'ad bin Waqqas ini beliau melakukan salat khauf di daerah Tabaristan, ya, dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas menunjukkan bahwasanya salat khauf itu tetap disyariatkan walaupun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka ini pendapat yang paling rajih di antara para ulama tentang masalah ini. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita perhatikan penulis rahimahullah Al-Qadi Abu Syuja', beliau memaparkan tentang 3 tata cara daripada salat khauf ini. Seperti kita katakan tadi, riwayat yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat khauf itu dengan 6 cara. Semuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di sini penulis rahimahullah mengatakan wa salatul khaufi ala thalathati adrubin, dan salat khauf itu dilaksanakan dengan 3 cara. Ya. Yang pertama beliau mengatakan ahaduha ayyakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah fayuqhiruhum al-imam firqataini. Yang pertama adalah musuh berada pada sisi selain kiblat. Jadi musuh berada pada sisi selain kiblat. Maka imam dalam keadaan seperti itu membagi pasukan untuk salat itu menjadi 2 kelompok. Ya, fayuqhiruhum al-imam firqataini. Firqatun taqifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Satu kelompok tetap menghadap musuh. Ya, jadi kalau mereka menghadap musuh berarti mereka di hadapan musuh. Ya. Sedangkan kelompok yang kedua berada di belakang imam. Ini mereka adalah orang yang sholat di belakang imam. Jadi satu kelompok tetap menghadapi musuh, berarti mereka ketika sholat menghadap musuh, sedangkan yang kedua itu sholat di belakang imam. Beliau mengatakan, فَيُصَلِّ بِالْفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رَقْعَةً ثُمَّ تَتِمُّ لِنَفْسِهَا وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِ. Kemudian kelompok yang berada di belakang imam, kelompok yang kedua, melaksanakan sholat bersama imam 1 rakaat. Ya, ini kelompok yang kedua ini yang berada di belakang imam, sholat bersama imam 1 rakaat, kemudian mereka menyempurnakan sendiri rakaat yang kedua. Ya, summa tatimmu li nafsiha. Jadi setelah kelompok yang berada di belakang imam ini sholat bersama imam, ya, kemudian mereka melanjutkan untuk menyempurnakan rakaat yang berikutnya. Itu mereka lakukan tanpa imam. Jadi mereka lakukan dengan sendiri gitu. Ya, kemudian mereka menyempurnakan rakaat yang kedua. Nah, setelah mereka selesai melaksanakan salat itu, ya, maka kelompok yang salat bersama imam kembali untuk menghadapi musuh. Ya. Nah, setelah itu wata'ti at-ta'ifatul ukhra, datanglah kelompok yang berikutnya. Ini kelompok yang pertama tadi yang ketika imam sholat bersama kelompok yang kedua, mereka menghadap musuh. Nah, setelah kelompok yang di belakang imam selesai sholat, maka datang kelompok yang berikutnya. Fayusalli biha raq'atan, kemudian kelompok yang kedua ini, ya, mereka sholat bersama imam 1 rakaat. Ya. Wa tatimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian mereka melengkapkan jumlah rakaatnya, kemudian salam bersama imam. Ya, ini bentuk yang pertama tentang tata cara salat khauf. Jadi secara ringkasnya imam membagi 2 kelompok. Ya, 1 kelompok menghadap musuh, 1 kelompok berada di belakang imam. Ya. Nah, imam salat bersama kelompok yang di belakang imam 1 rakaat. Setelah selesai, maka kelompok yang salat di belakang imam ini menyempurnakan salatnya. Setelah mereka selesai salat, mereka langsung menggantikan kelompok yang menghadap musuh tersebut. Kemudian kelompok itu kembali berada di belakang imam untuk salat bersama imam. Ya, nah, ketika kelompok yang di belakang imam ini salat bersama imam, ya, kemudian mereka menyelesaikan rakaat yang berikutnya yang kedua, berarti imam menunggu, ya, karena mereka tidak mengikuti imam. Nah, setelah selesai, mereka menghadapi musuh, menggantikan kedudukan daripada kelompok yang pertama tadi. Nah, kelompok yang menghadapi musuh akan sholat bersama imam. Ya, nah, mereka sholat 1 rakaat, kemudian setelahnya mereka akan melengkapkan jumlah rakaatnya, kemudian nanti imam akan salam bersama kelompok tersebut. Ya. Ini tata cara yang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan ini kalau kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan adalah dalam rangka untuk menjaga keselamatan
dan meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi peperangan. Karena bisa jadi ketika dalam keadaan salat, ya, musuh melakukan penyerangan, sehingga kalau seandainya tidak dibagi seperti itu, bisa jadi nanti tiba-tiba diserang, sedangkan kaum muslimin ketika itu masih dalam keadaan salat. Jadi tidak ada yang bisa menahan, ya, untuk mempertahankan pertahanan ketika musuh menyerang, ya, di waktu salat. Ya. Ini yang beliau katakan bentuk yang pertama ataupun tata cara yang pertama. Ya, disebutkan wallahu alam ini tata cara di contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan salat khauf yang pertama kali dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan yang namanya Zatul Riqab. Ya, ini merupakan salat khauf yang pertama kali yang dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau penulis rahimahullah. Jadi kalau kita perhatikan, sekalipun ketika itu kaum muslimin sedang melaksanakan salat, ya, itu tidak mengurangkan kewaspadaan mereka terhadap serangan daripada musuh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat dua kelompok gitu. Ya, yang mana masing-masing kelompok akan salat bersama imam satu rakaat, kemudian melengkapkan rakaat yang selanjutnya dengan mereka sendiri. Jadi kalau kita contohkan ketika itu salat subuh, ya, berarti rakaat pertama, kelompok yang pertama salat bersama imam, kemudian mereka melengkapkan salat mereka sendiri. Setelah itu mereka akan menggantikan kedudukan temannya menghadap musuh tadi. Nah, kelompok yang menghadap musuh akan berada di belakang imam, mereka salat satu rakaat, kemudian mereka menyempurnakan jumlah rakaatnya, satu rakaat lagi. Nah, kemudian nanti imam akan salam bersama kelompok yang kedua ini. Ya, nah, ketika kaifiyah ini dilakukan, maka tidak akan mengurangkan kewaspadaan dan juga lebih selamat, ya, ketika terjadi penyerangan secara mendadak daripada musuh ketika itu. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wathani, kaifiyah yang kedua, beliau mengatakan ayyakuna fi jihatil qiblah fa yusaffihum al-imam saffaini wa yahrumu bihim. Yang kedua, musuh berada di sisi kiblat. Kalau tadi berada di selain kiblat, sekarang musuh berada di sisi kiblat. Maka dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan imam membentuk dua saf. Imam membentuk dua saf dan bertakbir bersama-sama. Ya, jadi imam takbir bersama-sama dengan dua saf tadi. Fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini. Apabila imam sujud, maka salah satu saf ikut sujud. Ya, kalau kita katakan ketika imam sujud, maka saf yang ikut bersama imam itu adalah saf yang pertama di belakang imam. Ya. Wa waqa safal akhar yuhrisuhum. Sedangkan saf yang di belakangnya itu tetap berdiri untuk tetap melakukan penjagaan. Ya, karena tadi imam membentuk dua saf, ya, saf yang pertama, saf yang kedua. Mereka bersama-sama takbir untuk memulai salat. Nah, ketika akan sujud, maka yang ikut sujud bersama imam adalah saf yang pertama, sedangkan saf yang kedua tetap berdiri seperti biasa. Kenapa mereka berdiri? Beliau mengatakan untuk tetap berjaga-jaga ketika terjadi penyerangan-penyerangan secara mendadak daripada musuh. Maka beliau mengatakan yuhrisuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiqu. Ya. Apabila saf yang pertama telah bangun daripada sujud, saf yang pertama tadi yang sujud bersama imam, dia sudah bangun daripada sujud, maka saf yang kedua sujud dan segera menyusul gerakan imam. Nah, ini kalau kita perhatikan kaifiyah yang kedua ini juga tidak mengurangkan kewaspadaan, ya, dan juga tidak mengurangkan keselamatan daripada kaum muslimin ketika itu. Ya, sekalipun mereka dalam keadaan salat,
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ada sekelompok orang yang berjaga-jaga. Ya. Makanya salat khauf ini identik dengan peperangan gitu. Ya. Khauf ini bukan berarti ketika itu kaum muslimin dilanda rasa takut sehingga mereka tidak mau berperang, bukan itu, tetapi memang fitrah manusia dalam keadaan-keadaan genting seperti itu maka rasa takut akan ada. Ya, oleh karenanya kalau kita perhatikan sangat sesuai syariat memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin ketika mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya disesuaikan dengan kondisi yang ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan ini merupakan salah satu di antara keinginan daripada syariat, maqasid syariah, bagaimana supaya bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat Islam di dalam menjalankan syariatnya. Ini yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 secara umum. Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Ini merupakan salah satu di antara maqasid asy-syariah yang senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan bagaimana supaya kaum muslimin tetap melakukan kewajiban terkhusus salat, terutama dalam keadaan-keadaan genting dan ditimpa rasa takut yang luar biasa. Karena ini ketakutannya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taruhannya nyawa. Ya. Karena nanti kalau seandainya tidak dilakukan hal seperti itu, di antara hikmahnya, maka bisa jadi nanti terjadi pengkhianatan daripada musuh sehingga mereka menyerang di saat-saat kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, wasalits. Ini kaifiah yang ketiga di dalam buku ini. Beliau mengatakan ayyakuna fi syiddatil khauf. Salat dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Waltihamil harab, dan ketika itu adalah puncak daripada peperangan itu, berkecamuk. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini yang paling genting ya keadaannya. Beliau mengatakan rahimahullah, fayusalli kaifa amkanahu. Maka dalam keadaan seperti itu dia salat bagaimanapun caranya. Jadi dia salat bagaimanapun caranya yang memungkinkan dia untuk salat. Karena ketika itu peperangan berkecamuk, waktu salat sudah masuk gitu. Ya. Makanya beliau mengatakan fi syiddatil khauf wal tihamil harb. Nah, ya. Maka beliau mengatakan, maka seseorang salat sesuai dengan keadaan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salat. Radilan aw raqiban, apakah dia salat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan. Mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbilin laha. Apakah dia menghadap kiblat ataupun tidak. Yang terpenting dia melaksanakan salat. Nah, itu. Ya, karena memang tidak ada lagi opsi yang lain gitu. Ya, karena kalau seandainya nanti ditunda-tunda akan menyebabkan hal-hal yang lain terjadi. Maka tetap dilaksanakan pada waktunya, tetapi dengan kaifiyah yang sesuai dengannya, ya, yang memungkinkan untuk dia bisa melaksanakan ibadah salat. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat khauf ini banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita petik daripadanya. Yang pertama, jelas tentang keagungan salat. Ya. Bagaimana kedudukan salat di dalam agama Islam ini. Ya. Karena dalam keadaan-keadaan genting saja, dalam keadaan-keadaan yang darurat saja, itu Islam tetap mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat. Karena ini kewajiban yang tidak gugur, walaupun dalam keadaan-keadaan seperti itu. Nah, ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya orang-orang dalam keadaan seperti ini, para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mereka layak untuk mendapatkan keringanan. Tetapi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada tidak melaksanakannya, tetapi
memberikan keringanan-keringanan dalam pelaksanaannya. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat itu adalah sesuatu yang agung dan mulia dalam Islam. Tidak tergantikan dengan apapun gitu. Sampai kalaupun seandainya nyawa taruhannya, seseorang wajib salat. Ya, kalaupun seandainya dia salat akan menghilangkan nyawanya dalam keadaan seperti itu, sangat rentan. Ya, karena bisa jadi musuh menyerangnya dalam keadaan dia salat, tapi tetap untuk melaksanakan salat, tidak gugur dia. Nah, ya. Ini menunjukkan kepada kita betapa istimewanya, betapa mulianya, betapa agungnya kedudukan salat ini dalam ajaran Islam. Ya, karena kalau kita perhatikan di awal ibadah salat disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dengan cara yang istimewa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang nabi untuk menjemput risalah itu. Di langit yang ketujuh dalam sebuah peristiwa yang fenomenal yang kita kenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Luar biasa gitu. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat juga dengan istimewa dan hal-hal yang berkaitan dengannya juga menjadi istimewa. Sehingga dalam keadaan-keadaan darurat sekalipun ya tetap diharuskan salat. Namanya salatul khauf, disesuaikan dengan keadaannya gitu. Dan ini ketakutan ini kaum muslimin dan muslimat bukan ketakutan yang biasa gitu karena taruhan nyawa. Ya, tetapi dalam keadaan seperti itu pun tidak gugur kewajiban salat bagi seseorang, terutama bagi laki-laki. Ya, artinya selagi napas masih ada, selagi nyawa masih ada, maka diwajibkan untuk melaksanakan salat. Ya, sampai pun dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara akal, tetap melaksanakan salat. Ya, terutama kalau kita perhatikan di kaifiah yang ketiga ini. Ya, sehingga beliau mengatakan fa yusalli kaifa amkanahu. Dia salat bagaimanapun keadaannya. Ya, yang terpenting dia salat gitu. Ya, oleh karena sesuatu yang istimewa tidak akan digugurkan dengan hal-hal darurat yang ada gitu. Ini menunjukkan tentang agungnya ibadah salat dan istimewanya ibadah tersebut di dalam ajaran Islam. Tentu ini menjadi pelajaran kepada kita kaum muslimin yang alhamdulillah hidup di sebuah negara yang aman, tentram, ya, yang mana kita diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Tentu ini nikmat yang luar biasa. Ni'matul amni wassalamah ini. Makanya tentu ibadah salat ini lebih diwajibkan lagi. Ya, sedangkan orang dalam keadaan takut saja wajib salat, apalagi tidak dalam keadaan seperti itu. Ini menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan daripada ibadah salat ini. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita petik daripada salatul khauf ini adalah tentang pentingnya salat berjamaah. Ya. Bahkan sebagian ulama, ya, kita tidak menafikan bahwa terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Yang mengatakan fardu ain, salah satu di antara dalilnya adalah disyariatkannya salat khauf ini. Kenapa demikian? Dalam keadaan seperti itu pun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Ya. Allah tetap memerintahkan Nabi untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa gitu. Ya. Yang seharusnya ketika seseorang dalam keadaan seperti itu layak diberikan keringanan untuk tidak salat berjamaah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Makanya yang di ayat yang sudah kita baca sebelumnya ya, dalam surah An-Nisa ayat 102, ketika Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Ini namanya salat khauf namanya. Tentu pemahamannya adalah dalam keadaan takut yang genting seperti itu pun salat berjamaah tetap diwajibkan, apalagi dalam keadaan aman. Ya. Apalagi kalau kita melihat kepada pahala dan juga ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa salat berjamaah.
Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita perhatikan menunjukkan betapa besarnya dan istimewanya salat secara khusus, dan juga betapa agungnya dan mulianya salat berjamaah itu. Sehingga dalam keadaan-keadaan takut, dalam keadaan-keadaan darurat, dalam keadaan-keadaan genting sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Tentu pemahamannya apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti itu, dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada yang mengganggu, ya tentu hal itu lebih wajib lagi gitu. Ya. Juga kalau kita perhatikan ditambah dengan mengaitkannya tentang bagaimana seorang yang buta datang kepada Nabi untuk minta keringanan karena tidak ada yang menuntunnya untuk salat berjamaah. Pada awalnya Nabi mengatakan memberikan keringanan, tapi ketika Nabi bertanya kepadanya atas maun tidak, kemudian dia mengatakan na'am iya, maka Nabi SAW mengatakan wajib bagi dia untuk salat berjamaah. Ini juga diantara dalil yang dibuat oleh para ulama, ya, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan bahwanya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardhu ain. Ya, ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu adalah hukumnya fardhu ain. Ya, ini yang kedua, ya, tentang agungnya salat berjamaah. Baik, kemudian yang ketiga, jelas menunjukkan kepada kita tentang indah dan mulianya syariat Islam. Ya, sebuah syariat yang senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Ya. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Rabb yang Maha Penyayang. Ya, oleh karena syariat Islam juga adalah syariat yang sangat memperhatikan tentang kemaslahatan, menyayangi umatnya. Maka kalau kita perhatikan dalam konsep perintah, tidak ada satupun perintah dalam agama ini kecuali perintah tersebut mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada yang melakukannya. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita bayar zakat, Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Perintah-perintah ini kaum muslimin dan muslimat itu mendatangkan kemaslahatan, menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga sebaliknya, tidak ada satu larangan pun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan, bahaya kepada yang melakukannya. Allah larang kita untuk membunuh, Allah larang kita mencuri, Allah larang kita untuk berbuat maksiat secara umum. Karena semua itu akan membahayakan kepada diri kita di dunia dan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Khatamul Anbiya Khalilullah Muhammad bin Abdullah ya sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena yang mengutusnya adalah Arhamur Rahimin, sehingga nabinya menjadi nabi yang sangat menyayangi umatnya. Ajarannya juga seperti itu. Lihat betapa indahnya, betapa istimewanya ya ajaran Islam ini. Sehingga kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, Allah memperhatikan tentang kemaslahatan dan kemudahan. Bagaimana supaya manusia mudah untuk melakukannya. Ya. Kalau kita perhatikan salat dalam keadaan khauf ini agak aneh berbanding kalau salat yang biasa gitu. Tetapi karena ini disesuaikan dengan kondisi dan ini disesuaikan sesuai dengan syariat gitu, bukan hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tahu apa kemaslahatan untuk diri kita manusia ini. Ya, sehingga Allah tidak pernah menyusahkan kita untuk melakukan syariat ini. Allah ingin kita mudah melakukannya. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan keringanan. Ini tidak hanya dalam salat khauf, ya, tapi juga dalam ibadah-ibadah yang bermacam-macam gitu. Semuanya menunjukkan betapa Islam ini adalah agama yang tidak menginginkan kesusahan, yang tidak menginginkan kesulitan kepada penganutnya, tapi kemudahan, keringanan.
Ya, walaupun mungkin seseorang mengatakan masa tidak digugurkan kewajiban salat berjamaah ketika khauf itu terjadi, peperangan itu terjadi. Ya, ini kalau kita tinjau daripada satu sisi, tapi kalau kita perhatikan sisi-sisi yang lain, maka kita akan mendapatkan bahwasanya ini merupakan kemudahan kepada umat Islam di dalam menjalankan syariatnya. Bagaimana mereka supaya mudah melaksanakannya, bagaimana supaya mereka ringan di dalam melaksanakannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka tidak gugur hanya dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, ini sesuatu yang luar biasa gitu. Baik, kemudian yang keempat, kalau kita perhatikan, ini juga menunjukkan tentang kamaliyatu dinil Islam, tentang kesempurnaan daripada agama Islam. Sehingga dalam keadaan berperang pun Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan khusus gitu. Kalau kita mungkin SOP-nya bagaimana gitu. Ya, ini sangat rinci gitu. Tidak ada agama selain Islam yang seperti ini gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membuat kaidah-kaidahnya gitu. Bagaimana supaya ketika dalam keadaan peperangan sekalipun ibadah salat tidak digugurkan, tetap dilaksanakan. Bahkan secara berjamaah dibuat aturan-aturannya. Dibuat tata caranya. Yang mana kaifiyah ini dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Nah, kita sebagai umatnya, kalau terjadi hal-hal seperti itu, ya, maka kita bisa mengkondisikan bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan sholat dalam keadaan-keadaan seperti itu. Karena secara umum Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini adalah yang umum gitu. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita tentang sholat dalam keadaan khauf, maka kita harus mencontohnya. Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa, ya, menerangkan kepada kita betapa sempurnanya agama Islam ini. Ya, kesempurnaannya bukan hanya pada satu aspek saja, tetapi juga meliputi seluruh aspek sedi-sedi kehidupan manusia. Ya, menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Baik, kemudian yang kelima yang terakhir, ini jelas ya, menerangkan kepada kita bahwa seseorang yang berangkat jihad, apakah jihadnya jihadud al-hujum ataupun difa, menyerang ataupun bertahan, seorang mujahid harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih klasik yang lama ya, al-mutaqaddimin ataupun al-mutaakhirin sekarang, tetap kitab jihad itu di materi yang terakhir daripada fikul ibadah. Fikih itu kan terbagi tiga, ada fikul ibadah, ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada fikul muamalah, kemudian juga ada yang namanya fikul jinayat. Nah, kalau fikul ibadah ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dimulai dengan kita bertaharah. Nah, kita jihad, ya, silakan dicek nanti di kitab-kitab ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, itu berada di bab yang terakhir gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya, ilmu di dalam menjalankan syariat-syariatnya, terutama dalam keadaan-keadaan genting seperti itu. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, ya, bagaimana cara berzikir yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, semuanya. Maka itu berada yang terakhir gitu. Ya, karena seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tidak mungkin seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan adalah li'ila'i kalimatillah, tapi dia tidak tahu tata cara salat khauf gitu. Sehingga dia meninggalkannya. Tidak mungkin dia tidak tahu tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran. Sehingga dalam keadaan genting pun dia akan baca Al-Quran. Sehingga ketika dia diharapkan dalam hal-hal tertentu, dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, makanya kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam, dalam fasa Mekah selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk berjihad. Karena memang ketika itu masih minoritas dan para sahabat belum memiliki bekal ilmu yang cukup ketika itu untuk melaksanakan peperangan.
Nah, setelah fasa Madinah diwajibkannya syariat Islam seperti salat, zakat, puasa, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membekali para sahabat dengan ilmu-ilmu syar'i ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi untuk berjihad. Ya, makanya seorang mujahid harus memenuhi jiwanya dengan ilmu agama. Ya, sehingga dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Bagaimana dia akan meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya sedangkan dia sedang menegakkan agama Allah? Ya, di sini pentingnya ilmu gitu, terutama bagi para mujahid. Ketika nanti mereka di medan peperangan tidak mendapatkan air contohnya, ya, sedangkan mereka sudah berusaha untuk mencarinya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, mereka mengetahui bahwa salat berjamaah itu tidak gugur walaupun dalam keadaan peperangan. Ia namakan salatul khauf. Ini kan butuh kepada ilmu gitu. Ya, ilmu di dalam memahaminya dan juga cara mempraktekkannya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, 5 faedah yang luar biasa yang kita bisa ambil pelajarannya daripada salat khauf ini, ya, sehingga kita benar-benar bisa memahaminya, terutama tentang keistimewaan dan keagungan daripada ibadah salat ini. Ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak gugur kewajibannya walaupun dalam keadaan-keadaan peperangan yang berkecamuk, yang ketika itu jelas taruhannya adalah nyawa. Ya, makanya dalam hal-hal seperti ini, ya, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hidup di sebuah tempat yang aman sentosa. Tentu kita harus lebih memperhatikan ibadah salat kita. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan kuantitasnya, ya, menambah nilai-nilai khusyuknya. Ya, yang mana nanti ibadah-ibadah seperti ini sekalipun dalam keadaan-keadaan yang genting, ya, kita tetap mampu untuk melaksanakannya, kita tetap diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, sehingga ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, membuat kita semakin yakin, membuat kita semakin istiqomah dengan agama ini, agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin, ya, yang senantiasa menginginkan kemudahan-kemudahan, yang senantiasa menginginkan keringanan-keringanan sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi yang ada ketika itu. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada siang hari ini, salatul khauf. Ya, mudah-mudahan penyampaian yang sedikit ini bisa memberikan faedah dan ibrah kepada kita semua. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan keamanan, ketentraman, ya, kepada negara yang kita cintai ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemimpin-pemimpin kita untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam, karena itu merupakan kewajiban kita kepada para pemimpin, karena baiknya pemimpin tentu baik kepada rakyatnya, sehingga kita mudah dalam menjalankan syariat Islam, ya, menjalankannya dalam keadaan yang aman, menjalankannya dalam keadaan tentram. Kalaupun seandainya dalam keadaan-keadaan tidak seperti itu, minimal kita tahu tata caranya, karena semuanya berasal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Demikian sudah kita dengarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan salat khauf atau salat karena rasa takut pada keadaan genting atau peperangan. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, berhubung waktu salat fardu asar tinggal 2 menit lagi. Untuk itu pertanyaan kaum muslimin dan muslimah, baik pemirsa atau pendengar dimanapun berada, kita cukupkan dulu ya. Meskipun sudah dikirimkan, qadarullah, kita tidak bisa mengajukan pertanyaannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Ustadz juga kita mohon maaf karena kita tidak bisa lagi untuk melanjutkan dengan ikhtitam atau penutup ya. Baik kaum muslimin muslimah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dan kepada Ustadz kita langsung saja putarkan untuk
kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda dalam kajian rutin ini, kajian kitab Matan Abu Syuja atau Al-Qayyah Taqrib fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Demikian kaum muslim muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.